Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di mata kuliah Audit Teknologi Informasi. Baik teman-teman, setelah beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar tentang bagaimana struktur COVID 2019 yang dimana ada beberapa fase atau struktur, mulai dari direct sampai ke planning dan sebagainya. Itu bisa teman-teman pelajari lebih lanjut karena beberapa materi sudah Bapak sampaikan dan bisa kalian dalami lebih lanjut lagi. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana kita mengaudit aplikasi, di mana sebenarnya ini di COVID 2019 juga sudah ada fasenya tersendiri. Namun untuk lebih jelasnya Bapak akan memberikan materi pendalaman tentang audit aplikasi selama setengah semester ke depan. Jadi kita beberapa minggu ke depan akan fokus di audit aplikasi. Tapi ya tetap kita based on COVID 2019. Baik, kemudian kita akan belajar apa itu audit aplikasi. Sebagai orang yang berprofesi atau menggeluti bidang IT pasti tidak akan jauh dari sisi aplikasi, baik itu pembuatan, penggunaan, atau perancangan dan sebagainya. Tapi dalam prosesnya setiap aplikasi itu perlu ditinjau ulang, perlu diaudit agar bisa menjadi lebih efektif dan efisien. Maka dibutuhkan yang namanya audit aplikasi. Apa itu audit aplikasi? Audit aplikasi ini merupakan proses untuk memastikan bahwa sistem aplikasi atau sistem yang digunakan ini yang pertama itu memenuhi tujuan bisnis. Jangan sampai ketika ada pembuatan atau pembangunan sebuah aplikasi dalam sebuah perusahaan, tetapi aplikasi tersebut asal-asalan atau tidak sesuai dengan tujuan bisnis perusahaan tersebut atau organisasi tersebut. Maka adanya aplikasi tersebut itu perlu ditinjau ulang untuk memastikan bahwa aplikasi tersebut memenuhi tujuan bisnis. Kemudian audit aplikasi juga digunakan untuk memastikan keefektifan aplikasi. Yang namanya aplikasi itu pasti dibuat dalam rangka untuk membantu pekerjaan manusia yang tadinya manual menjadi tersistem, sehingga harusnya lebih efektif. Maka untuk menguji keefektifan sebuah aplikasi itu harus diaudit. Yang ketiga, untuk memastikan efisiensi aplikasi. Nah, sama seperti efektif, harus efisien, dipastikan dengan cara diaudit. Kemudian yang keempat adalah untuk memastikan keamanan aplikasi. Nah, ini karena aplikasi biasanya terdiri dari berbagai data yang cukup sensitif. Sehingga perlu dipastikan bahwa aplikasi tersebut aman, apalagi untuk aplikasi-aplikasi yang bersinggungan dengan data pribadi atau bahkan perbankan yang itu jatuhnya di keuangan. Itu sangat sensitif, harus dipastikan keamanannya. Baik itu aplikasi yang dibuat oleh internal organisasi itu sendiri ataupun apalagi aplikasi yang dibuat oleh pihak ketiga atau vendor. Nah, itu harus dipastikan keamanannya. Kemudian aplikasi ini juga harus dipastikan keterpercayaannya. Harus bisa, apakah ini benar-benar aman, apakah ini benar-benar efektif, apakah datanya tidak disalahgunakan oleh developer. Nah, itu harus diaudit. Yang terakhir adalah untuk memastikan bahwa aplikasi ini patuh terhadap peraturan. Kalau di perbankan ada pengawasnya namanya OJK. Nah, itu harus patuh juga terhadap peraturan OJK. Kemudian setiap misalkan aplikasi-aplikasi untuk jual beli itu ada di bawah Menkominfo atau Menteri UMKM. Nah, itu juga harus dipastikan isi dari aplikasi tersebut, transaksi dari aplikasi tersebut itu harus patuh terhadap peraturan. Misalnya kebijakan keamanan data tadi
pribadi, kemudian terkait dengan perlindungan data pribadi dan sebagainya. Ini harus dipastikan. Nah, berbagai macam pemenuhan ini, cara memastikannya adalah dengan menggunakan proses audit aplikasi. Nah, di mana audit ini membantu organisasi dalam meningkatkan tata kelola. Nah, ketika semuanya sudah dipastikan, pasti tata kelolanya akan lebih baik dan terkontrol, artinya kontrol TI. Aplikasi yang ada dalam organisasi yang kalian miliki, ketika besok dalam sebuah pekerjaan, entah itu pemerintahan maupun perbankan ataupun perusahaan yang lain, itu bisa mengontrol baik itu keamanannya, kemudian kepatuhan terhadap peraturan, keefektifannya, keefisiensinya, dan pasti terkontrol aplikasi yang digunakan dalam perusahaan tersebut itu sesuai dengan tujuan bisnis. Yang ketiga, adanya audit ini meningkatkan kualitas sistem aplikasi, meningkatkan keamanan, dan memastikan kepatuhan terhadap dan mengurangi risiko. Ketika semuanya terpenuhi, maka risiko-risiko TI, entah itu hacking, entah itu fraud. Nah, dalam istilah audit, kecurangan itu namanya fraud. Temuan-temuan itu namanya fraud atau kecurangan. Baik itu dari internal maupun eksternal, itu dapat diminimalisir. Ini adalah sekilas atau gambaran besar, gambaran umum tentang audit aplikasi. Kemudian yang selanjutnya, apa Pak tujuan dari audit aplikasi? Yang pertama, menilai keselarasan dengan tujuan bisnis. Yang pertama tadi, untuk memastikan bahwa aplikasi tersebut selaras dengan tujuan bisnis. Kalau sampai tidak selaras, pasti hanya membuang uang saja dan tidak berdampak apa-apa kepada bisnis. Padahal setiap pembuatan aplikasi dalam sebuah perusahaan harus dipastikan bahwa itu selaras dengan tujuan bisnis. Memastikan sistem aplikasi dirancang dan diimplementasikan untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Misal kalian jadi petinggi sebuah perusahaan atau di pemerintahan. Nah, ketika kalian sudah menjadi atasan, ini terkadang anak buah kalian atau bawahan kalian itu mengajukan berbagai macam ide-ide. Nah, belum tentu ide-ide dalam artian ide untuk membuat aplikasi. Pak, tolong ini kita sepertinya perlu untuk membuat aplikasi A, aplikasi B, aplikasi C, dan sebagainya. Ini diajukan. Tapi perlu diingat bahwa setiap pengajuan tersebut belum tentu sesuai dengan tujuan bisnis. Hanya cari proyek saja misalkan, untuk membuang-buang uang, untuk mencari sampingan dan sebagainya. Maka perlu diadakan audit aplikasi untuk memastikan bahwa aplikasi yang diajukan ini sesuai dengan tujuan bisnisnya. Jangan setiap ada orang beromong-omong bahwa Pak, ini aplikasi ini bagus, ada penawaran berbagai macam vendor, ini aplikasi bagus untuk perusahaan Bapak, perusahaan Ibu, silahkan digunakan. Kalau itu tidak sesuai dengan tujuan bisnis, jangan dipakai. Tuh yang pertama. Yang kedua, mengevaluasi efektivitas. Menentukan apakah sistem aplikasi dapat menghasilkan output yang diinginkan dengan cara yang efisien. Misalkan untuk pendataan sebuah nasabah, itu ketika kita manual itu membutuhkan 10 langkah. Nah, maka ketika ada aplikasi atau merancang sebuah aplikasi harus lebih sedikit dibandingkan yang manual. Paling tidak tinggal 5 langkah atau 3 langkah, sehingga output yang diinginkan itu dilakukan secara efisien dan efektif. Ini cukup 3 langkah, cukup klik 3 kali, itu masalah sudah selesai. Begitu. Kemudian menilai efisiensi, menentukan apakah sistem aplikasi menggunakan sumber daya TI secara optimal. Nah, jadi maksud dari efisiensi ini, SDM ataupun sumber daya dalam aplikasi tersebut itu tidak terlalu ribet. Misalkan butuh kapasitas yang terlalu besar, padahal yang digunakan hanya misalkan dari memori 16 GB
mintanya 16 GB padahal yang digunakan hanya 3 GB, maka ya itu harus perlu dievaluasi. Kalau butuhnya cuma 3 ya pakai yang 3. Jangan sampai sumber daya untuk penggunaan aplikasi ini terbuang sia-sia atau tidak efisien. Dan selanjutnya meningkatkan keamanan, mengidentifikasi dan mengatasi kelemahan dalam sistem aplikasi yang dapat dieksploitasi oleh peretas. Nah, harus sering-sering diaudit, paling tidak 2 tahun sekali atau 6 bulan sekali, bahwa keamanannya terjamin. Tidak ada backdoor, tidak ada celah untuk orang lain masuk, atau tidak ada celah untuk dilakukan kecurangan. Contoh kecil misalkan dari sisi login. Ketika kalian punya mobile banking, itu login kalau mau login ke aplikasi tersebut. Ketika aplikasi tersebut sudah terbuka lebih dari 10 detik dan tidak digunakan secara langsung, artinya ketika ditinggal 10 detik, maka harus otomatis tertutup. Kenapa? Agar tidak serta-merta terbuka secara umum, tidak terbuka terus-menerus. Untuk menghindari celah bahwa ada orang lain selain pengguna yang diizinkan masuk tanpa diketahui oleh pengguna. Nah, ini contohnya, sehingga lebih aman. Kemudian memastikan keandalan, memastikan sistem aplikasi menghasilkan output yang akurat dan dapat diandalkan. Yani aplikasi-aplikasi dalam organisasi penting untuk dipastikan keandalannya. Artinya informasi yang dihasilkan, outputnya yaitu memang yang dibutuhkan dan akurat nilainya. Jangan informasi dari aplikasi tersebut itu informasinya tidak tepat. Maksudnya informasinya tidak tepat secara sederhana. Misalkan kalian membuat aplikasi kalkulator 3 kali 3 sama dengan 9, tapi ketika yang muncul 3 kali 3 sama dengan 10, nah itu sudah tidak akurat. 3 kali 3 ya sama dengan 9. Nah, itu untuk memastikan bahwa 3 kali 3 sama dengan 9, maka perlu diaudit aplikasi. Nah, ini contoh sederhananya seperti ini dan dapat diandalkan. Nah, ketika menggunakan aplikasi tersebut selain akurat dapat diandalkan, artinya dapat digunakan, artinya diandalkan adalah segala informasi dari aplikasi tersebut dapat digunakan untuk menentukan keputusan. Itu penting karena sangat urgent ini bagi pemegang mandat atau pemegang tanggung jawab tinggi. Kemudian memastikan kepatuhan, ya seperti yang Bapak bilang tadi, bahwa aplikasi yang digunakan dalam sebuah organisasi, khususnya di negara kita di Indonesia, itu pasti ada peraturannya, pasti ada ketentuannya dari pemerintah. Maka harus dipastikan bahwa aplikasi yang digunakan dalam organisasi kita atau di perusahaan kita itu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk mengujinya bagaimana, Pak? Apakah aplikasi ini sudah patuh dengan peraturan yang ada? Ya, dengan audit aplikasi. Begitu. Ini tujuan dari audit aplikasi. Yang selanjutnya, ruang lingkup dari audit aplikasi. Yang pertama adalah ruang lingkupnya analisis persyaratan bisnis, memastikan persyaratan bisnis dapat dipahami dengan baik dan tercermin dalam sistem aplikasi. Ini selaras dengan tadi, agar aplikasi yang digunakan itu selaras dengan kebutuhan atau tujuan bisnis perusahaan. Kemudian ruang lingkup yang diaudit, yang pertama persyaratan bisnisnya sesuai enggak, kemudian desain sistemnya. Nah, ini nanti yang diaudit adalah desain sistem, di mana di dalamnya menilai desain sistem aplikasi untuk memastikan bahwa sistem dirancang dengan baik, aman, dan memenuhi persyaratan bisnis. Artinya ruang lingkup itu adalah batasan apa saja yang diaudit. Jadi tidak mungkin kita mengaudit gedung, tidak mengaudit satpam dan sebagainya, tidak, tapi terbatas batasan-batasan apa saja yang diaudit dalam sebuah proses audit aplikasi. Kemudian ruang lingkup yang ketiga adalah pengembangan sistem. Bagaimana kita nanti memastikan sistem aplikasi dikembangkan sesuai dengan spesifikasi yang disepakati dan mengikuti praktik terbaik pengembangan perangkat lunak. Kalau saat ini sudah ada aplikasi terbaru atau software terbaru, maka pakailah software yang terbaru. Jangan pakai software yang 10 tahun yang lalu. Nah, ini maksudnya seperti itu. Implementasi sistem, nah ini harus diaudit.
yang mulai dari analisisnya, kemudian desain sistemnya, kemudian pengembangannya sampai penggunaannya. Ini implementasi kan memastikan sistem aplikasi diimplementasikan dengan benar, diuji secara menyeluruh dan dikomunikasikan dengan baik. Proses pengujian aplikasinya itu harus diuji secara keseluruhan dan didokumentasikan dengan baik dan harus dicek itu. Pengimplementasiannya juga harus benar. Kemudian yang kelima adalah operasi sistem. Ini yang diaudit adalah operasi sistemnya, sistem operasinya, di mana di dalamnya adalah menilai kontrol dan prosedur yang digunakan untuk mengoperasikan sistem aplikasi, memastikan sistem berjalan dengan lancar dan data dilindungi. Ini dari sisi keamanan. Dan yang terakhir adalah pemeliharaan sistem, di mana harus diaudit bagaimana untuk memastikan sistem aplikasi dipelihara dengan baik, diperbarui secara berkala dan bebas dari bug dan kerentanan. Nah, ini beberapa hal yang termasuk dalam lingkup audit aplikasi. Kemudian caranya seperti apa, Pak? Metodologi itu dalam artian cara. Ada berbagai macam metodologi audit aplikasi yang bisa digunakan. Kita bisa menggunakan audit berbasis risiko, di mana audit ini fokus pada area sistem aplikasi yang memiliki risiko tinggi. Kemudian audit berbasis kontrol. Ini mengevaluasi kontrol yang diterapkan untuk mengelola risiko sistem aplikasi. Kemudian ada audit berbasis data, di mana proses auditnya menggunakan data untuk mengidentifikasi potensi masalah dalam sistem aplikasi. Nah, tinggal nanti sesuai kebutuhan klien atau sesuai dengan kebutuhan perusahaan, kita akan mengaudit apa ini yang mau diaudit, pakai metodologi yang mana sesuai kebutuhan. Oh, kalau risikonya tinggi, kita audit berbasis risiko. Kalau aplikasi sudah dijalankan dan selama ini terlihat baik-baik saja, maka kita pakai audit berbasis kontrol. Jadi kontrolnya, semua sistem kontrolnya dievaluasi atau diaudit, sehingga nanti akan terlihat risiko dari sistem aplikasi yang digunakan. Atau kita perlu menggunakan data, ambil semua datanya, kemudian nanti diaudit sehingga teridentifikasi. Oh, dari data ini terlihat ada fraud, ada kecurangan. Transaksi seharusnya nilainya 9 miliar, ternyata hanya yang tertransaksi hanya 8,9 miliar saja. Ini 100 jutanya kemana? Nah, itu by data. Bisa ini. Kemudian yang selanjutnya, teknik. Secara teknis, audit aplikasi bisa menggunakan yang pertama adalah wawancara. Nah, jadi melakukan wawancara terhadap staf IT atau user dari sistem aplikasi. Ini tujuannya untuk memahami sistem aplikasi dan mengidentifikasi potensi masalah. Nah, ini beberapa kali Bapak melakukan di beberapa bank, itu juga beberapa masalah ditemukan di pengguna tersebut. Nanti pengguna mulai dari klien, mulai dari pengguna front office, kemudian pengguna backdoornya atau pengguna sistem accountingnya, kemudian divisi yang satu, divisi yang lain. Nah, itu dengan wawancara ini mereka akan mengobrolkan atau mengungkapkan kendala-kendala yang ada saat ini dan keganjalan-keganjalan itu ada, sehingga potensi masalah itu bisa ditemukan dengan wawancara. Ini penting proses wawancara ini. Selama pengalaman Bapak yang pernah Bapak lakukan, wawancara ini pasti dilakukan. Kemudian yang kedua adalah tinjauan dokumen. Jadi dokumen kerjasama, kemudian dokumen uji aplikasi dan sebagainya. Kemudian ada spesifikasi sistem, kode sumber, berarti ini source code-nya. Kemudian ada log sistemnya. Nah, sehingga nanti dari tinjauan dokumentasi yang ada dari sistem aplikasi, kita bisa melihat ini desainnya seperti apa, kemudian implementasi sistemnya seperti apa, apakah ada celah. Nah, itu dengan cara atau teknis tinjauan dokumen. Kemudian pengujian, nah, ada yang namanya pen test atau penetration testing. Itu salah satu cara untuk menguji sistem aplikasi apakah aman atau tidak.
ada kelemahan atau tidak. Dan ada berbagai macam teknik pengujian yang lain dalam audit aplikasi. Yang terakhir, analisis data. Jadi data-data yang masuk dalam aplikasi atau sistem tersebut itu kita bongkar, kemudian kita analisis, sehingga nanti kita bisa mengidentifikasi pola dan tren yang dapat mengidentifikasi adanya masalah dalam sistem aplikasi. Seperti yang tadi saya atau Bapak katakan, contoh dalam transaksi sebuah mobile banking atau perbankan. Nah, ketika transaksi itu masuk, terkadang saat ini ada 3 digit terakhir yang biasa digunakan menjadi kode unik kalau kalian bertransaksi online itu. Nah, ketika kita bisa menganalisis data ini, misalkan kalau di bank itu per hari itu bisa ribuan transaksi. Nah, pernah ada kasus bahwa dari transaksi tersebut 3 digit terakhir itu masuk ke rekening seseorang, yang mana kalau tidak detail atau tidak dibuka datanya, kita tidak akan paham polanya. Contoh, kalau per transaksi itu diambil 100 rupiah saja, kemudian setiap hari ada 100.000 transaksi, itu sudah 10 juta nominalnya. Nah, 10 juta itu per hari masuk ke rekening, yaitu ketika tidak diaudit ya tidak dapat ditemukan. Ya, tinggal dikali berapa hari saja fraud tersebut atau kecurangan atau hacking tersebut. Nah, maka perlu adanya analisis data agar kita bisa menemukan pola atau tren yang ada atau terindikasi masalah di dalam pola tersebut. Begitu. Kemudian yang selanjutnya, kemudian bagaimana Pak prosesnya? Proses dari audit aplikasi, ya kita harus merencanakan dulu. Kita tentukan tujuan dan ruang lingkup audit. Apa ini yang mau kita audit? Tujuannya ngapain kita audit? Kemudian ruang lingkupnya apa saja? Apa tidak semua? Karena ruang lingkup IT itu banyak, maka perlu ditentukan ruang lingkupnya. Kita hanya akan mengaudit bagian A, B, C, D saja, yang lainnya tidak. Kemudian setelah tujuannya sudah ada, ruang lingkupnya sudah ditentukan, baru kita bentuk tim audit. Kalau audit itu pasti ada audit kepalanya atau audit senior auditnya, kemudian ada tim pendukungnya. Baru setelah timnya terbentuk, kita kembangkan rencana auditnya. Dimulai dari mana, pakai metode apa saja, dari divisi mana, dan sebagainya. Setelah itu kita mengumpulkan data. Nah, mengumpulkan data itu dari berbagai macam cara yang sebelumnya kita bahas, mulai dari pengumpulan data dari cara wawancara, kemudian meninjau dokumen, kemudian ada testing atau pengujian. Setelah data dikumpulkan, maka perlu dianalisis. Nah, dari data yang terkumpul itu dianalisis untuk mengidentifikasi apakah ada masalah atau ada risiko yang terjadi dalam data-data yang menggambarkan kondisi sistem aplikasi yang ada saat ini. Setelah ditemukan, maka dilaporkan. Oh, ini ada laporan audit, dibentuk laporan audit lah, didokumentasikan. Ini dari berbagai macam ruang lingkup ini ada temuan A, sebabnya adalah ini. Maka ini tingkat resikonya apakah baik-baik saja, apakah mengkhawatirkan atau sangat mengkhawatirkan. Nah, itu ada, nanti ada range-nya, ada levelnya, ada level biasa saja, mengkhawatirkan, sangat mengkhawatirkan, atau nanti merah itu penilaian resikonya. Kemudian rekomendasinya apa? Segera ditindaklanjuti. Segera ditindaklanjuti, batasannya 1 minggu lagi, segera ditindaklanjuti, 1 bulan lagi, segera ditindaklanjuti, setengah tahun lagi, atau 6 bulan lagi. Nah, setelah laporan audit itu selesai disampaikan, maka dari pihak klien atau pihak auditi, pihak yang diaudit namanya auditi, pihak yang mengaudit namanya auditor. Nah, ini melakukan tindak lanjut. Dan tindak lanjut dari audit adalah memantau implementasi rekomendasi audit dan memastikan tindakan korektif telah dilakukan. Jadi setiap rekomendasi dari temuan-temuan proses audit aplikasi yang sudah dilakukan itu harus dipastikan ditindaklanjuti, dan tindak lanjutnya harus dikoreksi atau harus dipastikan itu sesuai dengan rekomendasi. Artinya memastikan koreksi atau masukan-masukan itu dilakukan. Ini adalah
proses audit. Nah, nanti dalam perencanaan ini kalian akan mengenal namanya KK atau istilah lainnya adalah kertas kerja. Nah, besok di pertemuan selanjutnya kita akan membahas kertas kerja. Kemudian untuk audit aplikasi, standar dan pedoman yang bisa kita gunakan adalah yang pertama adalah COVID 2019. Ini seperti yang kita ketahui, ini adalah kerangka tata kelola yang menyediakan panduan untuk audit aplikasi. Ini ada. Kemudian ada lagi yang namanya ITIL. Nah, ini juga ada panduan untuk mengelola dan mengaudit sistem aplikasi. Yang terakhir adalah ISO 27001. Nah, ini standar internasional untuk sistem manajemen keamanan. Ini kalau kalian bisa mendapatkan sertifikasi ini, nah ini pekerjaannya itu pasti akan dari mana-mana itu pasti akan ditawari. Ini karena standarnya internasional, standar keamanan internasional. Dan ini bisa digunakan sebagai standar dan pedoman untuk audit aplikasi. Manfaatnya apa Pak audit aplikasi? Ya, meningkatkan tata kelola dan kontrol IT serta meningkatkan kualitas sistem aplikasi. Kalau tata kelola dan kontrol IT itu meningkat atau dalam nilai tinggi, kualitas sistem aplikasi juga bagus, ya pasti akan menjamin keamanan nasabah, keamanan klien, sehingga reputasi dari perusahaan itu akan meningkat. Tujuan bisnisnya akan lebih mudah tercapai. Kemudian kalau kalian ingin jadi auditor, apalagi auditor aplikasi ini, maka harus punya pengetahuan tentang sistem aplikasi dan teknologi IT. Kemudian paham tentang metodologi dan teknik audit aplikasi. Dan punya keterampilan komunikasi dan interpersonal yang baik. Karena kita di sisi wawancara itu kita kan bertemu atau bertatap muka langsung dengan pengguna, dengan pemilik kebijakan dan sebagainya. Itu kita harus bisa berkomunikasi dengan baik sehingga mereka mau mengungkapkan, karena itu kadang ada yang merasa itu rahasia publik, rahasia perusahaan, jadi tidak mau disampaikan. Tapi sebagai auditor kita harus bisa mengkomunikasikan atau bisa berkomunikasi dengan baik sehingga pengguna-pengguna atau user-user sistem ini, bahkan pengembang sistemnya itu mau mengungkapkan apa yang kita butuhkan dalam proses audit ini. Sehingga perlu ini keterampilan komunikasi dan interpersonal yang baik. Yang terakhir adalah ini harus punya kemampuan untuk berpikir kritis dalam memecahkan masalah dan memecahkan masalah. Karena kan kita pada intinya proses audit ini untuk menemukan keselarasan antara sistem aplikasi dengan tujuan bisnis, sistem aplikasi dengan peraturan, yang dimana nanti kita biasanya akan menemukan fraud atau kecurangan atau ketidaksesuaian yang nanti namanya adalah temuan. Nah itu kalau tidak berpikir kritis, ya kita akan melihat semuanya baik-baik saja selama perusahaan berjalan seperti biasanya. Tapi sebagai seorang auditor kita harus punya kemampuan untuk berpikir kritis sehingga sekecil apapun celah yang ada dalam aplikasi kita bisa menemukan, sehingga bisa menjadi bahan koreksi bagi perusahaan agar memperbaiki celah tersebut untuk meningkatkan kontrol keamanan dan sebagainya. Serta kita juga punya kemampuan untuk memecahkan masalah. Oh, ini ada masalah seperti ini. Ketika masalahnya ditemukan dengan berpikir kritis, kita bisa memberikan solusi. Oh, ini maka tadi ada satu kolom namanya rekomendasi. Oh, ini masalahnya seperti ini, rekomendasinya B. Ini masalahnya seperti ini, rekomendasinya C. Kalau hanya bisa menemukan masalah tanpa bisa memberikan solusi, ya namanya bukan auditor. Begitu. Maka kalian perlu untuk sering-sering belajar lebih giat, membaca. Kalau perlu kalian ini kalian silahkan kalian cari referensinya, kalau bisa di-download semuanya, dipelajari untuk menambah wawasan. Saya yakin kalau kalian menguasai satu saja dari 3 standar atau pedoman ini, itu urusan pekerjaan nanti akan mengikuti kalian dimanapun itu, karena ini standarnya internasional semua. Kemudian ini contohnya audit aplikasi itu seperti ini, yang aplikasi yang bisa diaudit. Mobile ini adalah mobile banking miliknya Bank Republik Indonesia atau BRI. Yang dari proses login, kemudian tampilan
tampilan di dalamnya dan sebagainya. Nah, ini ke depan kita akan coba pelajari bersama. Baik, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sekian. Silahkan kalau belum paham kalian ulangi sampai kalian paham. Karena kalau di tingkat strata 1 atau S1 audit aplikasi ini atau audit TI ini tidak bisa secara mendalam. Tapi dengan bekal kalian punya wawasan tentang proses audit atau mata kuliah audit, ini ke depan kalian bisa gunakan dalam sisi pekerjaan. Kalau kalian masuk di instansi pemerintah, masuk di BUMN, masuk di perusahaan-perusahaan yang pastinya kalau saat ini semuanya menggunakan IT, sehingga kalian paling tidak ada satu atau dua yang interest atau tertarik untuk mendalami keilmuan tentang audit ini, karena peluangnya masih sangat-sangat besar. Baik, begitu. Terima kasih untuk kontribusinya. Sampai berjumpa di minggu depan atau di pertemuan selanjutnya. Semoga sehat selalu. Sampai berjumpa lagi. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.